Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini, Jumat 19 Juni 2020, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam Roma 14, ayat 17 sampai ayatnya yang ke-18, demikian bunyinya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, adalah kerinduan setiap orang supaya kerja kerasnya dihargai, supaya kerja kerasnya berguna. Apalagi saudara-saudara, alangkah berbahagianya apabila usaha dan kerja keras kita untuk melayani Kristus berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Tentu setiap kita menginginkan itu, pelayanan kita menjadi persembahan kita kepada Tuhan, dan pelayanan itu yang menjadi persembahan itu diterima oleh Tuhan. Karenanya, bagaimana kita dapat melayani Dia supaya memperoleh hasil yang luar biasa? Nats kita mengajarkan kepada kita ada beberapa hal yang pertama yang harus kita perhatikan. Pertama, bahwa fokus utama pelayanan kita haruslah untuk kebesaran Allah, bukan untuk kebesaran pribadiku, bukan untuk kebesaran atau kerajaanku, bukan pula untuk denominasi organisasi, tetapi biarlah melayani Kristus dengan sungguh-sungguh, seperti kesaksian dari Yohanes yang berkata, kiranya aku semakin kecil dan Dia semakin besar. Fokus kita bukan diri sendiri, tapi fokus kita adalah Allah sebagai penyelamat kita. Yang kedua yang perlu kita perhatikan ialah melayani Kristus bukan berfokus, bukan soal makanan dan minuman. Acap kali kita terjebak di sini. Ini boleh dan ini tidak boleh. Padahal firman Allah ingatkan kepada kita bahwa kerajaan Allah bukanlah soal makan dan bukanlah soal minum. Melayani Kristus bukanlah soal makan dan minum. Melayani Kristus bukanlah soal untuk mencari keuntungan agar kebutuhan makan dan minum kita terjamin. Bukan pula seperti kita menjalankan bisnis dengan berhitung soal untung dan rugi. Melayani Kristus tak berbeda dengan menempatkan diri kita sebagai hamba dan Dia sebagai Allah yang kita sembah. Meletakkan kepentingan kita di bawah salib Kristus dan kita tunduk dan patuh seutuhnya kepada Dia, Sang Kepala Gereja. Melalui diri kita, kehendak Tuhan ingin dinyatakan, bukan kehendak kita yang mau dinyatakan. Yang ketiga ialah melayani Kristus berfokus utama pada kebenaran firman Tuhan, bukan pada kebenaran diri sendiri, bukan pada kebenaran kelompok, bukan pada kebenaran denominasi gereja masing-masing, namun semata-mata adalah kebenaran firman Tuhan, Alkitab sebagai dasar kebenaran dan berpijak kita. Ini yang dikatakan oleh Martin Luther, back to the Bible. Bukan tafsiranku, tetapi apa kata Alkitab. Fokus keempat ialah melayani Kristus dengan mengutamakan pelayanan damai sejahtera, bukan permusuhan, bukan perpecahan, bukan mencari kemenangan diri sendiri atau kelompok tertentu. Acap kali ini menjadi sumber pertengkaran, sumber pertentangan di tengah-tengah jemaat yang kita layani. Ketika ada yang merasa lebih menonjol,
dan ingin dihargai dan tidak mempedulikan orang lain, ini harus perlu kita sadar diri. Ketika kita berada dalam keadaan demikian, hati-hati. Dan yang kelima, melayani Kristus dalam sukacita dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Hati yang dipenuhi sukacita dan Roh Kudus selalu membuat kita bergembira dan bersemangat melayani Tuhan. Meski harus menghadapi banyak tantangan dan rintangan sebagai proses yang harus dijalani dalam melayani Tuhan dari hari ke hari, apapun yang kita kerjakan, apapun aktivitas kita, jika tidak kita lakukan dengan suasana gembira, dengan suasana bergembira tanpa beban, akan sulit. Tapi coba saudara-saudara, kalau Anda merasa terpaksa, maka pekerjaan itu akan sulit kita lakukan. Tapi ketika kita bergembira, dengan senang hati melakukannya, maka yang berat akan menjadi ringan. Firman Tuhan mengingatkan kita, oleh sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera, yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah karena makanan. Roma 14 ayat 19 sampai 20. Segala sesuatu yang kita lakukan hendaklah mendatangkan damai dan sukacita bagi semua orang. Ini menjadi prinsip dasar kita menjadi garam dan terang, dan kita menjadi pembawa kepastian, kita menjadi pembawa ketenangan di tengah-tengah sekeliling kita. Saudara-saudara, sampai hari ini kita masih penuh pergumulan oleh karena pandemi ini. Tetapi di tengah-tengah pergumulan sekalipun, jadikanlah dirimu sebagai terang, sehingga Allah memampukan engkau, menguatkan engkau, dan engkau akan dapat melaksanakan segala tugas dan tanggung jawabmu dalam pekerjaan keseharian kita. Tuhan memberkatimu dalam segala aktivitas, Tuhan menguatkan ketika bergumul, Tuhan menguatkan orang-orang yang berduka, dan selamat beraktivitas amang-inang di tempat bekerja masing-masing, apakah di pasar, apakah di jalan raya, apakah tukang tambal ban, apakah pegawai negeri, apakah aparat TNI Polri. Tuhan memberkati saudara semua dan seluruh pekerjaan yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah itu menjadi jalan Tuhan untuk mencukupkan segala kebutuhan kehidupan kita. Selamat beraktivitas. Amin. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini, sehingga kami dikuatkan oleh firman-Mu untuk melanjutkan tugas dan pekerjaan kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu, mulai dari yang kecil sampai orang tua. Dalam perjalanan kehidupan, Engkau menyertai. Terima kasih Bapa. Kiranya ke dalam tangan pengasihan Tuhan seluruh kehidupan jemaat-Mu. Biarlah mereka melangkah oleh karena kasih setia, dan Engkau akan memampukan dan menyertai. Dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.